Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Create Up dan kembali juga bergabung rekan Wiki Adrian. Betul sekali, cari pengacara lewat startup akan menjadi tema kita di Create Up dan sudah tersambung melalui video conference ada Bang Frits Paris Junior Hutapea, CEO dari Hukumku. Apa kabar Bang Frits? Halo, baik semua, salam kenal. Ya, salam kenal. September lalu kayaknya baru melangsungkan pernikahan, happy wedding ya. Terima kasih. Oke, dan September lalu juga ini kayaknya bulan yang cukup baik juga untuk Hukumku, juga ini baru dapat pendanaan ya kalau tidak salah dari East Ventures. Mungkin Anda bisa sampaikan perjalanannya dari mulai pendirian, kemudian juga akhirnya bisa mendapatkan pendanaan dari East Ventures itu gimana ceritanya Bang Frits? Jadi awalnya ini memang kan hidup saya memang sebagai Oke, tampaknya ada kendala audio. Bisa dengar suara kami dengan jelas, Bang Frits? Iya, bisa dengar. Oke, silakan dilanjutkan. Iya, jadi dulu ini saya mendapatkan satu ide di mana pengacara itu sangat susah untuk mendapatkan klien. Karena pertama kita tidak kenal ini pengacara siapa, kita sebagai klien kita tidak kenal ini pengacara apa punya izin praktek, dan dia ini kantornya di mana, dan kita tidak tahu pasti kalau dia benar bisa bantu kita. Jadi dulu aku ada mendapatkan satu ide di mana kenapa tidak bisa langsung dari HP, kan banyak sekali orang bisa punya HP, punya laptop, atau yang penting suatu cara untuk menghilangkan limitasi jarak. Seperti contoh, sudah ada Gojek, sudah ada Halodoc, apapun yang akan membantu kita semua untuk bisa langsung dapat bantuan dari HP sendiri. Dan bagusnya dengan Hukumku ini, kita sebagai pengacara bisa mendapatkan klien dari manapun. Misalnya kita di Jakarta ada calon klien di Kalimantan, bisa langsung cari kami, atau dari Batam, dari Bandung, dari Surabaya. Dan bedanya di kami ini, kita ini bukan hanya konsultasi. Kita juga semua mitra pengacara di kami, mereka juga mengikuti anggaran dari si klien. Jadi misalnya kalau si klien ada datang ke kami, dia menyatakan kalau dia punya kasus ini, anggaran dia segini, kita sebagai Hukumku, sebagai perantaranya, kita menyambungkan inquiry kasusnya ini kepada semua pengacara kami. Oke. Nanti pengacara bisa pilih. Nanti pengacara bisa bilang dia mau ambil atau tidak, nanti baru dari si klien bisa baca siapa aja pengacaranya. Yang mau mengambil kerjaannya. Intinya lebih memudahkan lah ya untuk calon klien menemukan mungkin lawyer yang tepat untuk menangani sebuah kasus begitu ya. Begitupun sebaliknya. Lantas bagaimana melihat inklusivitas layanan advokat di Indonesia sejauh ini? Ya, silakan Bang Frits. Ya gimana tadi, sorry. Terkait dengan inklusivitas layanan advokat, menurut Anda di Indonesia seperti apa sih Bang Frits? Ya, yang soal di Indonesia ini memang tidak ada. Oke, nampaknya ini kayaknya di kita. Oke, nampaknya audio kita harus ya? perlu kita benahi biar lebih jelas begitu ya perbincangannya. Mungkin kita lanjutkan usai jeda, pemirsa ya, tetap bersama kami dalam Create Up. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan Bang Frits Paris Junior Hutapea, CEO tentunya dari Hukumku. Tadi kita menanyakan soal bagaimana sih inklusivitas begitu ya, layanan advokasi di Indonesia seperti apa? Ya. Jadi untuk melanjutkan pertanyaan tadi, halangan pertama yang bikin klien takut datang ke pengacara adalah takut mahal. Karena image-nya pengacara itu mahal, Kak. Seperti yang dibuat image-nya seperti orang seperti bapak saya. Tapi di kami ini bedanya adalah setiap klien itu bisa baca dengan jelas biayanya berapa dan tidak ada biaya tambahan. Ditambah semua klien kami ini dia bisa membaca langsung ini pengacara siapa, kerja di mana, punya izin praktek atau tidak, dan sudah kerja berapa lama. Oke. Berarti itu adalah beberapa layanan advokasi ya di Hukumku. Ya, jadi bidang-bidang di kita banyak, ada dari penipuan, pidana, perdata, arbitrasi pun juga ada. Satu bidang yang sangat eksklusif. Artinya memang secara
kasus ini juga banyak kemudian yang ditangani begitu ya. Kualifikasi dari rekan-rekan pengacara yang bergabung di Hukumku itu seperti apa? Kualifikasinya yang penting paling pertama adalah mereka memiliki izin praktek. Baik dari asosiasi advokat manapun, ada yang dari Pradi, dari DPN. Berarti cukup beragam begitu ya. Dan pastinya sudah ada ya, mengingatkan ini di balik itu kan juga ada lawyer kondang begitu ya. Ini juga nantinya akan turun ke Bang Frits. Oke. Biasanya kan di Indonesia yang paling menjadi persoalan adalah ketika kita ingin melakukan konsultasi hukum. Ya mungkin hal-hal yang dianggap oleh calon klien itu sebenarnya hal-hal yang kecil. Ini bisa dilakukan di Hukumku ya. Bang Frits, masih bisa dengar suara kita dengan jelas? Masih bisa. Jadi bisa kita melakukan konsultasi hal-hal yang mungkin menurut Bang Frits ini sesuatu yang kecil begitu? Sorry tadi kepotong pertanyaannya. Oke, karena konsultasi untuk masyarakat yang awam soal hukum kan banyak hal-hal yang kayaknya detail gitu. Itu juga banyak dilayani juga ya oleh Hukumku ya? Ringan-ringan gitu bisa dilayani di Hukumku? Oke, kayaknya ini kita sulit ya untuk bisa join bersama dengan Bang Frits. Misalnya kita mau nanya, misalnya ada penilangan begitu di jalan, kemudian ya undang-undang yang benar itu seperti apa? Kita bisa mendapatkan perlindungan hukum gitu ya, itu juga kayaknya bisa konsultasikan lah ya. Model bisnisnya seperti apa dan target dari Hukumku ke depan seperti apa Bang Frits? Target dari Hukumku kita adalah untuk membuka ranah bantuan hukum kepada semua orang di Indonesia, di mana kita mencakupi middle class to low class juga, karena pada dasarnya untuk bantuan untuk rakyat kecil di Indonesia ini terkenalnya adalah dari segi Kopi Joni juga. Dan karena itu pun Hukumku sudah menjadi eksklusif partnernya Kopi Joni. Jadi semua kasus Kopi Joni sekarang sudah diarahkan ke Hukumku. Kedua, dari kami juga membuat suatu yang tadi saya sebut itu, di mana semua pengacara mengikuti anggaran dari si klien yang namanya project base. Jadi kita sudah bisa menghilangkan suatu ketakutan dari para calon klien, ya di mana takut kalau ini pengacara pertama tidak kenal dan kedua takut mahal. Karena saya secara pribadi, saya kenal pengacara yang rela dibayarnya 100.000, 500.000 sampai puluhan juta pun ada semua. Tapi halangan pertama adalah pengacara ini tidak bisa. Oke, dan Hukumku hadirlah untuk mewadahi klien-klien yang mungkin butuh bantuan hukum tetapi dengan dana yang terbatas. Begitu ya. Oke, baik. Tadi sebagai contoh, di Hukumku itu untuk konsultasi yang paling dasar itu hanya 50.000. Berapa? 2.000? 50.000 untuk ekonomi untuk setengah jam. Tapi ini mengejar profit juga nggak untuk ngomongin Hukumku ya, yang online-nya ini ya, itu mengejar profit juga nggak dan sudah profit belum? Untuk sampai sekarang sih kita masih untuk mengejar attention, customer awareness. Customer awareness dulu ya. Customer awareness dulu, tapi sampai sekarang investor cukup senang. Ada investornya juga ternyata ya. Baik, betul sekali. Oke, Bang Frits, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk berbagai macam target dari Hukumku ke depan. Dan semoga memang keberadaan dari Hukumku sendiri dapat menjadi platform inklusivitas untuk produk advokasi di Indonesia begitu ya. Oke, sehat selalu Bang Frits, sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih semua. Oke, semoga next kita bisa lebih ngobrol lebih banyak dan lebih lancar lagi ya. Oke, sebelum kita akhiri pemirsa, kami update kembali posisi indeks harga saham gabungan pada saat ini pemirsa sedang berada pada teritori positif di mana IHSG naik 0,5% di 7.223. Sementara itu tahap gainer sejauh ini adalah GTBO, IRA, PH, KF, INET, PRIM, MDKA, GJTL. Ya, masih saham-saham berbasis kesehatan pemirsa kembali mendominasi, kemudian losers ada UDNG, WIDI, SKBM, CHIP, EDGE, kemudian SMKM. Seperti yang Anda saksikan di layar, ini adalah review singkat dari pergerakan dari pasar modal, khususnya pukul 9:27 waktu Indonesia Barat. Dan update tersebut pemirsa menutup perjumpaan kita dalam Palo Breakfast kali ini karena sudah 90 menit kami menemani Anda. Akhir kata, saya Prisa Sambodatu. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa.